Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, pekat yang baru, penyertaan Bapa kami yang hidup. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Bicaralah, bekerjalah dalam hidup kami Tuhan. Bekerja selalu dalam hidup kami Yesus, kami mohon. Terima kasih Yesus, kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Tiada sepertimu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Amin. Amin ya. Persembahan yang hidup bagi Tuhan. Persembahan yang sangat diinginkan Tuhan hidup kita. Amin ya. Kita akan baca di Matius. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ditulis di Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Ditulis juga di Lukas pasal 15 ayat 3 sampai 7. Kita akan baca. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat,
Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Itu perumpamaan Tuhan. Tuhan itu gembira. Dan kalau kita mau merasakan bagaimana gembiranya Tuhan, perumpamaannya tentang seorang gembala yang mengembalakan 100 ekor domba. Satu hilang, yang 99 ditinggal, pergi mencari yang satu ini. Saat ketemu, sukacitalah pemilik ternak itu. Gembala itu sukacita. Itu perumpamaan tentang rasa yang dirasakan Tuhan. Jika ada satu orang terselamatkan, bagaimana surga bersukacita, bagaimana Tuhan bersukacita. Itu rasanya. Kita berharga. Tuhan tidak mau satu orang pun hilang. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau satu orang pun hilang sampai Tuhan turun sebagai anak mengorbankan nyawanya, karena memang harus ada darah ya untuk menghapus dosa. Amin. Kita akan baca bagaimana Lukas menulisnya. Ditulis di Lukas pasal 15 ayat 3-7. Kita akan baca. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang ini telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini Lukas mencatatnya lebih rinci. Jadi kejadiannya waktu Tuhan Yesus berkhotbah ya. Pemungut cukai, orang-orang berdosa itu mendengarkan bagaimana Tuhan berkhotbah. Kemudian orang Farisi, ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Kenapa Tuhan Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa? Makan bersama-sama dengan mereka lagi. Itu yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pikirkan. Dan katakan sungguh-sungguh, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kemudian Tuhan mengatakan perumpamaan ini. Mengutamakan perumpamaan ini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Para ahli Taurat itu ditanyai, kalian kalau punya 100 ekor domba, satu hilang, tidakkah kalian akan meninggalkan 99 itu di padang gurun dan mencari satu yang hilang? Itu yang Tuhan katakan kepada ahli Taurat. Bukankah kamu akan mencari ternak itu yang hilang? Begitu juga Tuhan. Ada anaknya yang hilang, ada umatnya yang hilang, dicari. Dicari sampai ketemu, dan kalau ketemu seperti gembala itu, ia akan menggendong anak itu di lehernya, akan menggendong ternak itu yang ditemukannya, kemudian akan
bercerita kepada sahabat-sahabatnya serta tetangga-tetangganya dan berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan anakku, sebab dombaku yang hilang ini telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena ada satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari sukacita karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi Tuhan Yesus berkata, surga kalau ada yang satu bertobat, seperti gembala itu yang akan menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, para malaikat akan diceritakan orang-orang yang sudah di surga, Daud, Musa, dan orang-orang yang sudah di surga. Seperti penglihatan banyak orang yang di surga ya, itu akan bersukacita, akan bersorak-sorai seperti gembala itu. Ketika pulang di rumah, dia akan bercerita kepada saudaranya, kepada tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya. Dia akan menceritakan bahwa dia telah menemukan dombanya yang hilang dengan berseri-seri. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai perumpamaan domba yang hilang. 99 tidak perlu pertobatan. Tapi yang satu yang butuh bertobat ini kalau diselamatkan, maka surga akan bersorak-sorai. Itu yang dikatakan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus makan bersama orang-orang berdosa, pemungut cukai, berkhotbah di depan mereka. Orang-orang ahli Farisi bersungut-sungut. Mereka tidak suka Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, orang-orang pemungut cukai. Orang-orang Farisi itu tidak suka. Dan ini pembelaan Tuhan Yesus. Untuk apa? Membuka pikiran mereka. Perumpamaannya seperti seseorang yang mengembalakan domba. Tidak mungkin kalau domba hilang tidak dicari, lama-lama dombanya habis. Dicari dan diajak ke kumpulannya lagi. Itu perumpamaan tentang Tuhan. Dan Tuhan berkata, satu orang diselamatkan seperti gembala ini yang menemukan ternaknya yang hilang, maka seluruh rumahnya, tetangga-tetangganya juga diceritakan bahwa ada sukacita di gembala itu. Dan dia bersukacita bersama-sama dengan tetangganya, saudaranya, sahabat-sahabatnya. Itu juga yang dilakukan Tuhan. Di surga Tuhan bersukacita bersama para malaikatnya. Para penghuni surga bersukacita. Kalau satu orang diselamatkan, itu yang membuat Tuhan bersukacita. Kalau kita diselamatkan, kalau ada orang lain yang diselamatkan, surga bersorak-sorai. Amin. Amin. Menyukakan Tuhan dengan cara apa? Selamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Selamatkan orang-orang yang hilang. Amin. Kiranya ini meneguhkan kita ya. Meneguhkan kita. Bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita hilang, Tuhan cari. Itu Bapak kita. Bapak kita yang akan mencari kita sampai dapat. Asalkan kita tidak lari darinya. Kita lari menuju Bapa kita. Kita lari menuju Tuhan Yesus. Untuk apa? Diselamatkan. Karena Tuhan Yesus memang nyari orang-orang yang terhilang. Amin ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita memang benar-benar mencintai kita. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love. As we sing, holy, holy, holy.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Amin ya. Kiranya Tuhan Yesus membukakan pintu hati kita, sehingga kita semua bisa melihat Tuhan kita. Amin ya. Amin. Banyak orang yang mendengar suara Tuhan, melihat Tuhan kita berdoa itu. Amin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk perkataanmu hari ini, benar-benar menguatkan kami Yesus, mengajarkan kami Yesus bahwa kami berharga Tuhan. Satu hilang kau akan mencari itu. Kami imani itu Tuhan, kami percaya itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Yesus. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Yesus. Kiranya setiap perkataanmu hari ini Yesus menjadi benih yang baik Tuhan, untuk kami taburkan di hati kami, yang telah kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuat lebat Tuhan, berbuat lebat untuk bisa menjadi berkat Tuhan. Buah-buah tersebut menjadi berkat bagi kami, orang sekitar kami, sampai ujung bumi seperti yang kau mau. Dan kami berdoa untuk apapun yang kami bekerjakan, proyek-proyek kau titipkan kepada kami, atau pekerjaan kau yang titipkan kepada kami, biarlah kami melakukannya seperti kami beribadah kepada-Mu, sehingga dapat memberkati siapapun yang ingin kau berkati. Hikmat mengalir dalam diri kami dan orang-orang sekitar kami Yesus. Kami juga berdoa untuk apapun yang kami lakukan di keluarga, di rumah tangga, di pekerjaan, di pergaulan, dimanapun kalau kami tempatkan, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk memberkati siapapun. Biarlah keberadaan kami Tuhan bisa memberkati siapapun Yesus, berdampak bagi siapapun Yesus yang ingin berkati melalui kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang saat ini sedang sakit Yesus, beri kesembuhan, beri mujizat-Mu, beri hikmat-hikmat-Mu, mujizat masih ada Tuhan. Urapi tangan kami Tuhan, sehingga kami berdoa Tuhan, tumpang tangan, maka orang lain itu sembuh Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah kami semuanya Tuhan, Kau dekatkan pada orang-orang yang berhikmat Tuhan, yang cerdik pandai Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat dan terberkati Tuhan, sehingga hidup kami di dunia ini dapat berdampak bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau berikan kesembuhan Tuhan pada semua orang yang sakit Tuhan, beri manfaat pada kami semuanya. Dan setiap orang yang rindu memiliki anak atau menambah anak Yesus, beri kami anak cucu yang daripada-Mu, buka pintu-pintu rahim kami Tuhan. Kau sehatkan sperma dari para suami kami, Kau sehatkan telur-telur di kandungan kami Tuhan, Kau sehatkan semuanya Yesus. Kau sehatkan organ-organ tubuh kami Tuhan, Kau perbarui Yesus. Terima kasih, dan kami percaya Kau berikan kami anak cucu yang takut akan Engkau, yang dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu, memberkati. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun Yesus yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Kau cipta, Kau rindu untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, sehingga dapat membawa kami Tuhan dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan, untuk mencintai-Mu Tuhan, untuk benar-benar bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah di rumah tangga, di pelayanan, atau dimanapun kami tempatkan, kami benar-benar bisa menjadi pasangan suami istri yang kompak, yang solid, yang dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati siapapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang yang saat ini sedang mengalami masalah, tekanan dalam hidup mereka Tuhan, dalam tekanan di hati mereka, apapun yang mereka hadapi, beri jalan keluar, beri mujizat-Mu, beri hikmat-hikmat, beri terobosan, beri apapun yang mereka perlukan Tuhan. Mujizat-Mu masih ada Yesus, beri mereka kebaikan-Mu Tuhan, beri mereka berkat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena Kau benar-benar nyata Tuhan, benar-benar ada di dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah para malaikat Tuhan melindungi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus.